Halo rekan-rekan investor, selamat datang di sesi bedah emiten kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas salah satu raksasa energi dunia, yaitu Baker Hughes, atau ticker sahamnya BKR. Pembahasan kita kali ini bakal seru banget karena kita akan ngebedah data terbaru dari rilis kinerja kuartal pertama mereka di akhir April 2026 kemarin. Kita nggak cuma sekedar baca angka ya, tapi kita bakal bongkar tesis investasi utamanya buat ngeliat kemana sih arah pergerakan sahamnya sampai akhir tahun nanti. Jadi siapin catatan kalian ya, karena banyak banget insight krusial yang bakal kita bahas. Coba bayangin, 90%. Angka ini bukan sekedar angka acak loh, saham BKR udah mencetak rally masif nyaris 90% cuma dalam waktu 12 bulan terakhir. Dan pergerakan ini baru aja nembus rekor harga tertinggi sepanjang masa, atau all-time high, persis setelah mereka ngerilis laporan pendapatan kuartal pertama. Buat perusahaan raksasa sebesar ini, lonjakan sekencang itu jadi sinyal kuat kalau ada sesuatu yang fundamental yang lagi berubah di dalam mesin bisnis mereka. Dan yang bikin makin menarik, pergerakan harga ini ternyata didukung penuh sama konsensus para ahli di Wall Street. Saat ini dari 19 analis yang mantau ketat BKR, mayoritas kompak ngasih posisi moderate buy sampai buy. Menariknya lagi, rata-rata target harga 12 bulan ke depan baru aja dinaikkan ke kisaran 71–74 dolar. Ini nunjukin kalau walaupun sahamnya udah naik tajam, para analis institusional ini masih yakin ada ruang pertumbuhan yang lumayan signifikan ke depannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kinerja kuartal pertama BKR. Biar kebayang kenapa sahamnya bisa terbang, coba kita cek angka-angkanya. BKR berhasil nyetak pesanan masuk nembus 8,2 miliar dolar. Itu naik 26% dari tahun lalu. Terus pendapatannya nyentuh 6,6 miliar dolar. Tapi bintang utamanya nih, ada di adjusted EPS atau laba per saham disesuaikan yang bertengger di 58 sen. Mereka sukses ngalahin ekspektasi Wall Street sampai 18%. Ditambah lagi ada laba bersih 930 juta dolar. Angka-angka ini jelas bukan karena hoki ya. Ini benar-benar hasil dari strategi matang yang dieksekusi dengan super rapi. Nah, dari situ kita lanjut ke bagian 2, transformasi bisnis Baker Hughes. Sebenarnya BKR ini lagi ngalamin transformasi yang lumayan masif. Di satu sisi, mereka punya segmen tradisional jasa ladang minyak atau offshore yang sifatnya sangat siklikal karena ngikutin naik turunnya harga minyak harian. Tapi di sisi lain, mereka sekarang punya mesin pertumbuhan baru, segmen teknologi industri dan energi atau disingkat IET. Segmen ini lagi meledak banget pertumbuhannya. Buktinya, mereka nyatatin rekor pesanan tertunda atau backlog di angka 32,1 sampai 33,1 miliar dolar. Karena segmen ini mencakup LNG, sistem kelistrikan, sampai proyek dekarbonisasi, BKR jadi punya visibilitas pendapatan yang super aman dan jelas sampai tahun 2028 nanti. Selain dari pertumbuhan bisnis inti, manajemen BKR juga pinter banget kelola asetnya. Mereka lagi lakuin optimalisasi portofolio besar-besaran, termasuk jualan WG Technologies senilai 1,45 miliar dolar dan persiapan IPO buat HMH. Kalau di total-total, manuver Jitu ini diproyeksikan bakal bawa masuk dana segar sekitar 3 miliar dolar di tahun 2026 ini. Terus apa untungnya buat kita sebagai investor? Ya jelas, dana tunai segede ini bakal bikin raca keuangan mereka makin kebal dan sangat berpotensi dibalikin ke pemegang saham, entah lewat kenaikan dividen yang makin manis atau lewat buyback saham. Sekarang kita masuk ke bagian 3, tantangan geopolitik Timur Tengah. Pastinya yang namanya investasi selalu ada kerikilnya kan? Konflik yang lagi panas di Timur Tengah saat ini ngasih dampak operasional langsung ke perusahaannya. Manajemen BKR juga dengan sangat transparan ngasih panduan kalau pendapatan segmen OFSD di Timur Tengah buat kuartal kedua diproyeksikan bakal turun lebih dari 20% secara kuartalan. Tapi coba kita zoom out sebentar buat lihat gambaran besarnya. Walaupun hal ini nekan panduan jangka pendek, ironisnya, dinamika keamanan energi global saat ini justru bikin banyak negara sadar dan ngegas investasi buat infrastruktur serta ketahanan energi. Nah ini malah jadi pendorong struktural jangka panjang yang sangat diuntungkan buat posisi BKR. Lanjut ke bagian 4, proyeksi harga akhir 2026. Lalu gimana skenario pergerakannya dari bulan ke bulan? Kalau kita lihat timeline-nya, di periode Mei sampai Juli, kita mungkin bakal ngeliat sedikit aksi profit taking atau ambil untung buat kuartal kedua, yang justru bisa jadi titik masuk yang oke sebelum rilis laba akhir Juli. Masuk bulan Agustus sampai Oktober, kita mengantisipasi adanya sentimen pemulihan paruh kedua, ditambah derasnya pesanan di kuartal ketiga. Puncaknya, di bulan November sampai Desember, pola historis seringkali nunjukin potensi rally akhir tahun, apalagi pas mereka mulai ngeluarin panduan bisnis yang kuat buat tahun 2027.
Biar nggak bingung, mari kita pelan-pelan bahas angka proyeksi target harganya. Kalau kita pakai skenario moderat atau base case, harganya diproyeksikan nyentuh kisaran 75–80 dolar. Artinya, ada potensi kenaikan lumayan sekitar 10–20%. Kalau skenario optimis alias bull case yang terjadi, harganya bisa melesat ke 95 dolar. Valuasi saat ini, dengan forward PE di kisaran 22–24 kali, bikin target pertumbuhan dari segmen teknologi energi mereka ini terasa rasional banget. Nggak terlalu mahal buat kualitas fundamental sekuat ini. Terakhir, bagian 5, strategi investasi dan kesimpulan. Tahu datanya itu penting, tapi cara kita ngeksekusi di portofolio itu yang jadi kunci. Berdasarkan obrolan kita tadi, begini kerangka strateginya. Pertama, buat posisi inti. Pertimbangan buat nahan porsi sekitar 60–70% untuk jangka panjang, demi nangkep tren struktural besarnya. Kedua, manfaatin kalau ada koreksi harga di bulan Mei atau Juni buat swing trade. Titik masuk yang lumayan ideal itu ada di kisaran 65–68 dolar. Dan ketiga, pastikan kalian selalu lindungi modal. Pasang stop loss teknikal dengan disiplin dan ketat di bawah level 60 dolar. Ingat ya teman-teman, analisis mendalam ini murni berbasis data dan bukan saran keuangan mutlak. Selalu sesuaikan dengan rencana dan profil risiko investasi kalian sendiri. Sebelum kita selesai, saya punya satu pertanyaan provokatif buat kalian renungin. Mengingat Baker Hughes lagi kenceng-kencengnya mendominasi sektor LNG, dekarbonisasi sampai infrastruktur tenaga listrik masa depan, coba tanya ke diri sendiri, apakah portofolio investasi kalian saat ini udah cukup terekspos dan siap buat ngadepin revolusi transisi energi global menuju tahun 2027? Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat nemenin saya ngupas tuntas saham BKR hari ini. Kalau beda emiten ini ngebantu mempertajam insight investasi kalian, jangan lupa ya buat langsung tekan tombol subscribe di channel US Stock ID. Dan buat kalian rekan-rekan di Indonesia, beli dan trading saham energi global kayak Baker Hughes ini gampang banget kok. Salah satunya kalian bisa langsung eksekusi lewat aplikasi Peluang. Teruslah belajar, stay invested, dan sampai jumpa di obrolan analisis kita selanjutnya.